Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il ulama'il mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna bi mu'allafatihim, khususan ila arwahi mu'allifi hadzal kitab Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa syarihuhu Syekh Muhammad Syekh Nawawi al-Bantani, wa ila arwahi jamil masyayikhina wa asadatina, khususan ila arwahi muassis hadzal ma'had ya Adam Salihin, ghafarallahu dzunubahum wa nafa'ana Allahu bi ulumihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 38, makalah nomor 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna, sareng hari ieu artikel nomor ka-21, makalah nomor ka-21. Qala parantos ngadauh saha Muhammad bin Ad-Dauri, Muhammad bin Ad-Dauri rahimahum, muga ngarahmatan ka Muhammad sa Allah Gusti Allah taala ma'lur Allah. Saqo iblisu bi khamsati asya, saqo nalangsa sengsara iblis bi khamsati asya kalawan 5 pirang-pirang perkara. Lam yaqirru kahijina henteu mengakui iblis bidzunubi kana dosa. Ai tegasna lam ya'tarifu bihi henteu mengakui ala nafsihi kana dirina. Walam yandam jeung henteu menyesali iblis kana dosana. Ai tegasna lam yahzan teu sedih ala dzanbihi kana dosana. Walam yulam jeung henteu nyalahkeun nafsihi kana dirina ala fi'lihi kana magawe dosa. Walam ya'zam jeung henteu ngazam niat ala taubati kana tobat. Wa qanata jeung putus asa min rahmatillahi tina rahmat Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Ad-Dauri telah berkata bahwa iblis itu sengsara karena 5 perkara yang dia lakukan. Hirupna balangsakna iblis ku 5 perkara. Hiji, teu mengakui dosana. Iblis geus puguh naon dosana, sombong. Pinter mah pinter iblis teh, mangge iblis mah jenderalna surga. Lamun kudu dipangkatkeun mah bintang 4 si iblis teh. Memeh Nabi Adam diciptakeun ke iblis geus aya di mana? Di surga. Bahkan jenderalna malaikat teh hanapeun iblis. Bintang 4 panglimana. Tetapi karena kesombongan iblis sehingga iblis menolak perintah Allah ketika iblis disuruh untuk tunduk ke Nabi Adam. Apa alasan iblis? Karena khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Adam dengan tanah, sementara aku kau ciptakan dengan api. Api lebih mulia daripada tanah menurut iblis.
Akhirnya dengan kesombongannya iblis menolak perintah Allah. Itulah dosa yang tidak pernah iblis akui. Makanya balangsak nepi ka ayeuna iblis. Yang kedua, walam yandam. Iblis tidak pernah menyesal atas kesalahannya. Batak lamun jelma nu boga dosa hek teu ngakui dosana, terus geus puguh dosana teh geus zahir, kahiji teu mengakui, kadua teu menyesal dosana teh. Teu menyesal sama sekali. Geus puguh eta teh dosa, tapi jelma teh teu ngarasa, hiji teu ngarasa ngalakukeun dosa, kadua teu menyesal atas dosa anak. Wah geus dibalangsakeun hidup di dunia jelema nu kitu. Geus puguh ngalakukeun salah, kalaka hiji teu ngaku, dina ngakuna ge lam yandam, kalaka teu naon, teu nyesel. Ayolah mantap. Nah ulah kitu. Eta teh sifat iblis. Ulah nuturkeun sifat-sifat iblis, tidak mengakui dosa. Yang kedua, tidak menyesali atas dosa yang dia lakukan. Urang kudu nyakal, urang kudu naon, kudu nyesel. Aduh nyakal euy, aduh asa dosa, bahasa gitu kolot mah. Duh, asa dosa, lain asa dosa eta mah. Ulah asa-asa karena dosa, asa dosa gitu kan. Itulah sifat iblis yang membuat dia rusak, hancur, bahkan hidupnya sengsara. Nukatilu walam yulam, dan tidak menyalahkan nafsahu dirinya. Dia tidak pernah menyalahkan dirinya. Aduh kurang teh kieu teuing ngirup teh titah anu kalah kieu, aduh kurang teh. Nah selalu menyalahkan diri sendiri, tidak pernah menyalahkan orang lain atas segala kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan, dia akui, mohon Pak, ambil lepas. Kemudian dia tadi walam yandam, dia merasa bersalah. Oh mohon Pak, ambil lepas. Insya Allah ambil mual deui Pak. Ya kan, luka tilu eta mah panginten kalepatan abdi Pak, sanes kalepatan batu. Jadi dia pertama mengakui dosanya, dua merasa menyesal atas dosanya, ketiga tidak pernah menyalahkan orang lain atas dosa yang dia kerjakan. Ini mah gara-gara si itu Pak, jadi saya begini, gara-gara si dia, jadi saya begini. Jangan salahkan diri kamu sendiri. Karena orang yang tidak mau menyalahkan diri sendiri itu adalah sifatnya iblis. Maka tunggulah saat kehancuran dia. Apapun itu yang kesalahan kita, salahkan kita sendiri. Ya itu. Kalau orang ada yang dia melakukan kesalahan, sudah nggak mau ngaku, sudah nggak menyesal, sudah nggak menyalahkan diri sendiri, malah nyalahin orang, wah geus eta persis iblis banget. Lamun sifat iblis dikukut geus moal dibagjeun hidup di dunia. Walam ya'zam al taubah, jeung maneh teh eueuh niat pikeun nobatan, keur manggeus puguh eta dosa badag tapi eueuh niat tobat sama sekali. Iblis tidak pernah punya niat untuk tobat. Maka kalau ada orang yang jelas melakukan dosa, kemudian dia tidak punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanallah, persis seperti sifat-sifat iblis. Dan yang kelima, wa qanata min rahmatillah. Dan iblis itu mengapa dia sampai sekarang tetap menjadi musuh manusia dan menjadi musuh Allah? Karena dia putus asa terhadap rahmat Allah. Padahal sebesar apapun dosa iblis, dia membangkang kepada Allah, dia membangkang kepada Nabi Adam, bahkan dia mengancam Allah. Tapi kalau iblis merasa Allah itu adalah yang maha mengampuni, kenapa enggak iblis minta ampun sama Allah? Tapi karena iblis itu putus harapan lah, kagok burung aing malah geus bae ka neraka ge lah. Geus mun jigana moal diampura ku Allah urang mah, sam kieu urang mah Allah ge ditantang ku aing geus lah. Kagok urang kagok kieu lah, geus kagok burung ajeun neraka lah bae mangke rudet. Nah, sok aya bahasa gitu. Bahasa yang menandakan dia putus asa. Padahal iblis itu ada harapan untuk minta ampun sama Allah.
Cuman karena iblis itu sudah putus harapan, saking merasa bahwa dosanya sangat besar. Padahal sebesar apapun dosa, maghfirah Allah lebih besar daripada dosa kita. Nah, itulah sifat iblis. Jadi jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat iblis. Tidak mengakui kesalahan pertama. Kedua, tidak pernah menyesali kesalahan. Ketiga, tidak pernah menyalahkan diri sendiri, selalu menyalahkan orang lain. Keempat, apa? Tidak pernah ada niat untuk bertobat. Dan yang kelima, selalu putus asa terhadap rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, tetap Allah akan mengampuni kita. Jadi jangan malu untuk mengakui dosa. Toh dosa kita pun pasti Allah ampuni. Itu jangan malu, daripada kita malu untuk menyebutkan kesalahan kita di hadapan Allah. Jangan. Wasa'ada jeung bahagia Adama Nabi Adam bi khamsati asya'a kalawan 5 perkara. Nah, ini kebalikannya. Iblis sengsara karena 5 perkara, sedangkan Nabi Adam itu bahagia karena 5 perkara. Bagaimana bahagianya Adam? Pertama, aqarra bidzanbi. Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah. Di hadapan Allah bersimpuh mengakui dia telah memakan buah khuldi yang beliau yang Allah larang. Nah, itu. Jadi Nabi Adam itu lawannya iblis. Nabi Adam mengakui kesalahannya. Apa buktinya? Nabi Adam selama ratusan tahun berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah pengakuan Nabi Adam terhadap dosanya. Rabbana, ya Allah, dzalamna, aku telah dolim kepada diriku sendiri. Maksud dolim itu begini, sudah tahu bahwa nggak boleh makan buah khuldi, malah dimakan, itu dolim namanya. Geus apal yen puasa teh wajib kalah teu puasa, dolim. Geus apal salat teh wajib kalah ditinggalkeun, dolim. Mata lamun ngarasa dolim karena diri sorangan, sok baca doa ini setiap kali setelah sholat, baca, jangan sampai kelewat. Karena kalau kita melakukan kesalahan yang kita tahu dan kita mengakuinya, itu seperti Nabi Adam. Ya Allah, aku telah dolim kepadamu ya Allah. Kenapa dolim? Karena aku tahu bahwa buah khuldi tidak boleh dimakan, apalagi didekati, tetapi aku makan ya Allah. Maka ampunilah dosaku ya Allah. Wa ilam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuniku, lanakunanna khasirin, maka aku menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Itu doa Nabi Adam. Makanya ketika Nabi Adam berdoa seperti itu, Allah ampuni dosanya. Wa an Aisyah dan kata binti Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, innal abda, sesungguhnya hamba idza atarafa bidzambi, di mana-mana mengakui dosana, summa taba, satuluina tobat, taballahu alaihi, maka Allah bakal merek atau narima tobat maka itu jelma. Jadi syarat untuk bertobat harus mengakui dulu kesalahannya, kemudian menyesali kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Adam bahagia? Satu, Adam mengakui kesalahannya. Kedua, wa nadama alaihi, dan nyesel alaihi karena dosa. Tuh. Adam menyesal atas dosa yang dia kerjakan, makanya dia mendapat kebahagiaan. Ya Allah, saya nyesel ya Allah, enggak lagi ya Allah. Itu karena godaan iblis ya Allah. Mudah-mudahan Engkau memberikanku ampunan ya Allah. Saya enggak akan lagi ya Allah melanggar laranganmu. Tuh. Makanya wa an Abdullah bin Mas'ud saran katampi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahajal ma akhta'a anu salah, anu ngalakukeun kasalahan khotiatan kana hiji kesalahan,
au adnaba atanapi ngalakukeun dosa itu jelema dan ban kana hiji dosa sumana di salat satu luina nyesel itu jelema fahuwa mangka ari penyesalanana kafaratuhu maka kafarat bikin segala dosana. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan kemudian dia menyesal, maka penyesalannya menjadi kifarat atas dosanya. Jadi karena gara-gara menyesal dosanya leungit. Gara-gara orang merasa menyesal dosanya naon? Dikifaratnya leungit. Seperti halnya sakit ngajadikeun kifarat bikin dosa orang. Jadi sakit teh jadi kifarat bikin dosa kurang, seperti halnya penyesalan atas dosa ngajadikeun kifarat karena pirang-pirang dosa. Ya, jadi kita harus menyesali kesalahan kita. Rahul Baihaqi rawang riwayatkeun kana hadis al baigi Imam Baihaqi. Ta kadua katilu wala munafsan jeung menyalahkan nafsahu dirina ala fi'li zalikal khata'i karena migawe eta kesalahan. Jadi kesalahan yang dia lakukan lalu dia mengakuinya, lalu dia menyalahkan dirinya. Ulai mah kesalahan ujian maneh nyalahkeun batur. Nah, ini sifatnya setan itu. Ajarnya, naon ujang teh kala ka budak teh diudangkeun atuda Pak Ustad atuda ulah make atuda repot hidup loba atuda mah geus we mohon Pak Ustad abdi lempat abdi tadi teh ka siangan Pak Ustad punten Pak Ustad geus we eta teh sifat orang-orang muslim ulah atuda Pak Ustad budak na rese keamanan lagi rese dititah ulah ka nyalakeun batur mohon Pak Ustad abdi lempat cop sakit. Itulah sifat Nabi Adam yang membawa kebahagiaan bagi kita. Eta nu kasabaraha katilu kaopat wa asro'a jeung ngagancangkeun mempercepat fit taubati dalam taubat. Jadi dia kalau sekarang melakukan kesalahan, kapan saatnya saya harus cepat-cepat taubat sama Allah. Ya, jadi ngagancangkeun karena tobat. Walam yaknut jeung henteu putus min rahmatillahi ti rahmat Allah. Jadi 5 perkara yang membuat iblis sengsara dan 5 perkara yang membuat Nabi Adam bahagia. 5 perkara yang membuat Nabi Adam bahagia adalah pertama, Nabi Adam mengakui dosanya. Yang kedua, Nabi Adam menyesali dosanya. Yang ketiga, menyalahkan dirinya sendiri. Yang keempat, menyegerakan taubat. Dan yang kelima, tidak pernah putus terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat seperti itu harus ditiru supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal maqalatu saniyatu wal yusruna jeung ari makalah nomor ka-22 an Syakikil Balkhi katampi ti Syakik al Balkhi rahimahullah wa huwa jeung ari Syakik al Balkhi teh Ustadz Hatimil Asami guruna Imam Hatimil Asam. Imam Hatimil Asam sok loba nasihatna nya kamari-kamari loba pisan kaul-kaul Hatimil Asam. Ta ieu mah ti guruna Hatimil Asam saha? Imam Syakik al-Balkhi. Kumaha cenah ceuk Imam Syakik al-Balkhi qala annahu sayaktosna Imam Syakik al-Balkhi qala ngadauh Imam Syakik kana halaman 38 di kurungan. Alaikum tetep pikeun anjeun bi khamsati hisalin kalawan 5 pirang-pirang tingkah. Ai tegasna arrumu naon? Alzamuha ngalazimkeun anjeun kana nu 5. Fa'maluha maka pigawe anjeun maka pigawe ku anjeun kana nu 5. Jeung Imam Syakik al-Balkhi, hei kade
lakukan 5 perkara. Sebab 5 perkara ieu termasuk targhib wa tarhib. Ai targhib teh pikeun nyemangatan urang supaya urang getol ibadah, jeung tarhib pikeun nyingsieunnan urang supaya urang getol ibadah. Nonton kieu, hei lamun maneh bertakwa, maneh bakal asup surga, ngaranna targhib. Tapi lamun sabalikna, hei kudu ibadah maneh bisa asup neraka, eta ngaranna tarhib. Ya, aya targhib ya, tarhib. Naon cenah 5 perkara anu diwasiatkeun ku Imam Syafi'i Al-Balkhi teh kahiji. U'budu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah bi qadri hajatikum ilaih, seukuran hajat anjeun ka Allah. Wa talabukum jeung pamenta anjeun minhu ti Allah ila ihsanihi kana kahadian Allah wa ifdalihi jeung kana karunia Allah. Cik saya tanya, apa kebutuhan kamu kepada Allah? Bisa teu kahayang atanapi kabutuh urang disebutkeun kebutuhan kita kepada Allah disebutkeun moal bisa. Kita butuh bernafas, kita butuh pencernaan, kita butuh darah jalan kita. Wah, semua muamalah bisa disebutkan kabutuh mana ke Allah. Maka dari itu sebanyak itulah kita harus beribadah. Lah kalau kita merasa bahwa Allah itu segalanya buat hidup kita nggak bisa nyebutin kebutuhan kita sama Allah, maka harusnya kita beribadah seukuran itu. Karena orang makan misalkan, ayo kemana mana pelantikan, non butuhna kacang, energen, mie disebutan, banyak disebutan. Tapi kalau kamu hidup di dunia, apa yang kau butuhkan dari Allah? Wah, nggak mungkin bisa disebutin. Allah yang menggerakkan cacing dalam perut kita, Allah yang menggerakkan napas kita, Allah yang menggerakkan mata kita, Allah yang menggerakkan jantung kita, semuanya Allah. Artinya nggak ada batasannya kebutuhan kita sama Allah. Maka sebanyak itulah ibadah kita, harus ukuran itu. Mulai maka butuh naloba hari ibadahna saetik. Nah ini kan nggak masuk akal. Maka kata Imam Syafi'i, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan hajatmu kepada Allah. Karena hajat kita itu amatlah banyak, maka beribadahlah kepada Allah dengan amat banyak. Dan segitu orang aja. Ibadah dia dibatasi, ari kahayang teu dibatasi. Nah ini sulit. Khatimil asomnya aja ulama sufi, apalagi gurunya. Wah, tingkatan sufinya sudah subhanallah. Nuka 2, wa khudhu jeung cokot ku anjeun minad dunya tina dunya ai tegesna min matanya tina papaes dunia bi qadri umrikum saukuran umur anjeun ai hayatikum tegesna hirup anjeun wa baqaikum jeung maut anjeun fiha di dunia. Nah, kalau kita mau mencari dunia maka carilah seukuran umurmu. Kalau kita mencari dunia itu lebih, misalkan begini, umur kita paling mantok berapa sih? Paling mentok 63 tahun, ya kan? Lebih panjang lagi ya mungkin kita ambil panjangnya 90 tahun lah. Apakah harta yang kita dapatkan sekarang itu akan habis dalam umur 90 tahun? Misalkan Pak Ustadz, jangankan umur 90 tahun, 7 keturunan pun gak akan habis harta saya. Dan terus ngapa kamu cari dunia lagi? Cari dunia itu hanya cukup seumur kita aja. Ya kecuali kalau nggak cukup, kamu cukup nggak untuk seumur hidup kamu ini makan? Boro-boro seumur, Ustaz isu game bingung ngapain darah. Nah kalau gitu baru berusaha. Tapi kan ada orang-orang yang hartanya itu dihabiskan 7 keturunan pun tidak habis. Ada itu yang seperti itu. Ya nggak? Banyak. Cuma mereka nggak sadar bahwa sebetulnya dunia itu yang kita cari itu ala qadri umuriku. Hitunglah sesuai dengan paling banter berapa tahun kamu di dunia. Habis itu nggak akan dibawa ke kubur. Paham ya?
Jadi kalau misalkan umur kamu sekarang sudah 50 tahun, terus mencari dunianya ngoyo, buat apa? Mentok-mentok ente sekarang 10 tahun lagi mati, terus ngapain ente buat mencari uang ngoyo kayak gitu? Nggak perlu, cukup aja 10 tahun lagi kayaknya saya cukup deh untuk segini, udahlah mikirin sekarang ibadah, kan gitu, bener gak? Apalagi umurnya sudah 70 tahun, cari dunianya ngoyo, akhirat jadi tinggalin, ya kan? Paling mentok kalau umur 70 tahun, berapa tahun lagi sih umurnya? Udah mikirin sekarang ibadah, cukup makan dengan nasi dengan tempe sayur asam selesai, ente apa ini? Ya kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, watazawwada. Nah, ini kayak alifan ya. Watazawwadu jeung bebekalan anjeun fid dunya di dunia, ai ittakhadhu ngajadikeun anjeun via di dunia zadan bekal lisafarikum pikeun perjalanan anjeun ilal akhirati ka akhirat biqadri makasikum saukuran cicing anjeun fil qabri di kubur. Teangan bekel tina dunia saukuran hidup cicing di kubur. Cik ditanya ku Ustaz, urang cicing di kubur aya teu waktuna, aya teu batasan nepi ka iraha? Moal aya, moal bisa dibandingkan dunia 70 tahun contoh keur hirup di akhirat selamanya. Berarti bekal urang teh moal matak cukup dihitung-hitung ge asli nama. Neangan bekal urang pikeun naon kehidupan akhirat nu selamanya, ya kan? Neangan bekal di dunia anu terbatas. Mata berarti manfaat ke hidup urang di dunia teh keur neangan bekal akhirat. Sabab lamun dibandingkeun jauh moal ka bekalan moal. Da akhirat mah panjang pisan, dunia masa geudeung. Mata loba anu mayit anu protes ka Allah, ya Allah cik atuh abdi teh ulah maot ayeuna, da akhirat teh panjang keneh, cik abdi teh hirupkeun deui saminggu 2 minggu mah. Gara-gara apa? Gara-gara dia merasa bahwa apa yang dia bawa ke akhirat kurang untuk perbekalan di hari kiamat. Nah, kedua, tentang urang harus urang teh kudu bebekalan di dunia saukuran urang cicing di mana? Di kubur. Kudu ngajadikeun dunia teh sebagai bekal di akhir. Artinya berbuatlah amal soleh yang banyak, karena akhirat itu perjalanannya sangat panjang. Itu cukup urang ku salat puasa, itu cukup berbuat baik. Mata qimatul mar'i biqadri ma yuhsinu. Nilai seseorang itu di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia, adalah bukan berapa banyak dia punya perusahaan, bukan berapa banyak dia punya mobil, tapi seberapa banyak dia berbuat baik. Itulah nilai di hadapan Allah. Itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Paham? Jadi qimatul mar'i, nilai seseorang biqadri ma yuhsinuhu, seukuran seberapa banyak dia berbuat baik. Bukan seberapa tinggi jabatannya, bukan berapa lantai rumahnya, bukan berapa biji perusahaannya, bukan berapa triliun tabungannya. Bukan itu yang menjadikan nilai seseorang di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tapi nilainya adalah seberapa banyak dia berbuat baik kepada orang lain. Makanya visi pesantren Husnul Khotimah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan nomor sabaraha? Nomor 3. Nomor 4. Wa'malu jeung beramal anjeun lil jannata pikeun surga, lil jannati pikeun surga, ai tegasna i'malu beramal anjeun amalan kana hiji amalan, kana hiji pagawean yuaddi anu
nganterkeun ilal jannati kana naon, kana surga. Bi qadri kalauran pengennya kamu di surga, diemnya berapa lama? Jika kamu ditanya, kamu pengen berapa lama diem di surga? Ya tentunya selama-lamanya, betul nggak? Contoh begini, kamu mau berangkat ke Jakarta misalkan. Kamu berapa hari di Jakarta? 3 hari. Berapa mau bekal? Ayam 300.000 Pak Ustadz, 1.000 sampai nya cukup. Berarti kamu mengukur bekal kamu dengan lamanya kamu tinggal di Jakarta, bener nggak? Sekarang kamu sekarang kata Imam Syafi'i, beramal solehlah kamu seukuran kamu pengen tinggal berapa lama di surga. Begitu ditanya, pengen berapa lama? Ya selamanya lah Pak Ustadz. Berarti umur amal soleh kamu juga harus lebih banyak, betul tidak? Betul. Sementara dunia itu terbatas. Dunia itu kita sebentar atau mungkin berapa hari lagi atau berapa menit lagi kita meninggalkan dunia. Sementara kita pengen tinggal di surga selama-lamanya, ini kan gak masuk akal. Maka dari itu kita harus banyak beramal soleh untuk bekal kita masuk surga. Tegesna al manzilatu manzilah itu artinya tingkatan, waratbah dan tingkatan. Fa inna maratibal ahli jannah, maka saya katakan tingkatan ahli surga mutafawitatun itu berbeda-beda bihasbi a'malihimul hasanah, tergantung amal-amal muhadeh. Nah itu kenapa kita itu kata Imam Syafi'i, beramallah di dunia, ya kan, menyesuaikan kamu pengen tinggal di surga mana. Ada surga Firdaus, ada surga Adnan, ada surga apalagi banyak. Nah itu tergantung amal-amalan kita. Kalau kita pengen surga Firdaus, maka harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu salisatu wal isruna qala Umar radhiyallahu anhu wallahu a'lamu bis-shawab. Rabbin fana bima alamtana, Rabbin akina wa tadiyan fauna, Rabbin akina wa fakina lana wa qarabati lana fi tawasalna bita'alumi, tawasalna bitarimi, antarzuqona wasi'a wa antarzuqona mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.